Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei kamu. Iya, kamu yang lagi scroll-scroll, nyari tontonan buat nemenin waktu santai kamu. Coba deh berhenti sebentar di sini, karena aku janji cerita yang akan kamu dengar ini beda dari biasanya. Sebelum kita mulai, Bunda doain kamu sehat selalu, hatimu tenang, rezekimu lancar, dan segala yang kamu harapkan segera terwujud. Di sini, kamu nggak cuma sekedar nonton video biasa. Kamu diajak masuk ke dunia cerita yang penuh rasa. Kadang bikin senyum, kadang bikin haru, tapi pasti bikin kamu betah. Jadi, siap? Ambil posisi paling nyaman, rebahan, atau duduk santai. Dan biar aku yang bawa kamu ke dalam kisahnya. Selamat menikmati dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kamu suka. Berawal dari aplikasi dating, janda cantik Argentina nikahi pria Indonesia. Andi tidak pernah benar-benar percaya dengan cinta jarak jauh. Baginya, itu hanya konsep indah dalam film. Tapi malam itu, di kamar kos kecilnya di Yogyakarta, setelah menyelesaikan skripsi dan resmi lulus kuliah, ia iseng membuka aplikasi Ome TV. Bukan karena kesepian, tapi karena rasa penasaran. Ia memang punya ambisi. Bisa bahasa Inggris, fasih bahasa Spanyol, dan satu mimpi paling aneh yang sering ia ucapkan ke teman-temannya. Suatu hari gue bakal nikah sama cewek Argentina. Serius. Ia tak pernah menyangka bahwa malam itu, wajah Ha, cantik dengan rambut ikal pirang dan kulit putih bersih muncul di layar. Wanita itu memakai tank top merah marun, bahunya terbuka, duduk santai di sofa dengan lampu temaram. Wajahnya terlihat lelah tapi masih sangat memesona. Sekilas seperti selebritas Lucia. Begitu nama yang muncul saat mereka mulai berbicara. "Hai," ucap Lucia pelan. Andi tergagap. Ia mengatur posisi duduknya, merapikan rambut, lalu tersenyum semanis mungkin. "Hai, you look amazing." Lucia tertawa kecil. Suaranya berat tapi hangat. "Thanks. Where are you from?" "Indonesia." "And, wait, are you from Argentina?" "Ya, Buenos Aires," jawab Lucia. Andi langsung antusias. "Seriously? Oh my god, I love Messi. I mean the real Messi, he's my hero." Lucia tersenyum. "Typical." Andi membalas dengan canda ringan. "I mean, I also love tango, empanadas, and Argentinian girls obviously." Lucia menaikkan alisnya, sedikit terkejut, tapi tampak senang. "Flirty, aren't you?" "Not really. Just being honest," jawab Andi sambil tertawa kecil. Mereka ngobrol panjang, dari hal remeh seperti cuaca, makanan khas, sampai soal hidup masing-masing. Lucia mengaku sudah menjanda 2 tahun. Pernah menikah dengan pengusaha lokal, tapi cerai karena ketidakcocokan. Ia sekarang hidup sendiri di rumah besar, menjalankan bisnis fashion digital bernama Luxia. Usianya 32, tapi wajahnya jauh lebih muda. Andi mengakui kalau ia baru lulus kuliah jurusan sastra Inggris. Belum bekerja, tapi sedang aktif belajar bahasa Spanyol lewat YouTube dan buku-buku. Lucia tertarik. Ia bahkan memuji aksen Spanyol Andi saat mencoba mengucapkan "Me gusta tu sonrisa." "Andi, you have a sweet tongue. I don't know if I can trust you," kata Lucia, separuh bercanda. "I swear, I'm not a player," jawab Andy. "But if I can win your heart just with words, then maybe it's fate." Lucia terdiam sebentar. Kemudian ia tersenyum, lembut, sambil menggigit bibir bawahnya. Malam itu, mereka tukar nomor WhatsApp, lalu Instagram. Kemudian video call berlanjut hampir setiap hari. Siang bagi Andi, malam bagi Lucia. Mereka seperti tak kehabisan topik. Bahkan ketika tidak bicara, mereka saling melihat satu sama lain di layar, hanya saling senyum. Andi tidak tahu bagaimana menjelaskannya ke teman-teman. Ia jatuh cinta. Tapi bukan pada sekadar wajah atau tubuh Lucia. Ia jatuh pada kehangatannya. Pada bagaimana Lucia mendengarkan, memberi ruang, dan memujinya tanpa membuatnya merasa kecil. 2 minggu kemudian, Lucia mengirim pesan yang membuat Andi terdiam lama. "Andi,
Would you like to visit me in Buenos Aires? I'll pay for everything. Andi sempat berpikir ini hanya candaan. Tapi Lucia serius. Ia kirim foto tiket pesawat, bukti transfer ke rekening Andi, dan detail hotel tempat Andi akan menginap. Semua dipesan atas namanya. Andi sempat ragu. Tapi kemudian ia teringat cita-citanya. Ia peluk ibunya erat-erat, pamit pada bapaknya, lalu berangkat ke Jakarta untuk urus visa dan keberangkatan. Di Bandara Soekarno-Hatta, ia mengenakan kaos putih polos dan celana jeans, tas ransel berisi pakaian dan satu buah buku kamus Spanyol Indonesia. Tak ada harapan berlebihan, hanya rasa penasaran yang meledak-ledak. Perjalanan hampir 24 jam itu terasa seperti mimpi. Dari Jakarta ke Doha, lalu ke Buenos Aires. Saat turun di Bandara Internasional Ministro Pistarini, udara dingin menyergap wajahnya. Napasnya menggumpal putih. Di pintu kedatangan, Lucia berdiri dengan mantel coklat dan skarf abu-abu melilit leher. Tapi Andi tahu, itu Lucia, perempuan dari layar kecil yang kini nyata di hadapannya. Lucia melambaikan tangan, dan ketika Andi berjalan mendekat, ia membuka tangannya lebar. Tanpa banyak bicara, mereka saling peluk, hangat, nyata. "Welcome to Argentina, mi amor," bisik Lucia di telinganya. Andi tak bisa berkata-kata. Mimpi liarnya selama ini baru saja berubah menjadi kenyataan. Mobil hitam bermerek Mercedes berhenti tepat di depan pintu keluar bandara. Supir berdasi turun dan segera membukakan pintu belakang. Lucia menggamit tangan Andi, menyuruhnya masuk lebih dulu. Andi menelan ludah. Baru sekali ini dia naik mobil seperti itu. Joknya empuk, bau di dalam mobil wangi seperti bunga mahal. Lucia duduk di samping, tersenyum. Sepanjang perjalanan, Lucia banyak diam. Ia hanya sesekali memandang Andi, lalu tersenyum, seperti ingin memastikan bahwa pria muda di sebelahnya ini bukan sekadar khayalan. Andi sendiri lebih sibuk memandangi kota dari jendela, bangunan-bangunan klasik bergaya Eropa, jalanan lebar yang rapi, dan trotoar bersih. Ia seperti sedang dalam film. Di setiap sudut kota, ada mural Lionel Messi. Ia bahkan melihat patung Messi berdiri megah di taman kota. Ia nyengir sendiri. "Argentina looks unreal," ucap Andi pelan. Lucia tertawa kecil. "Tunggu sampai kamu lihat rumahku." 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi. Setelah melewati pemeriksaan otomatis, gerbang terbuka. Mobil masuk ke halaman rumah yang ukurannya mungkin bisa untuk 5 rumah di Indonesia. Halamannya luas, penuh rumput hijau, pohon zaitun, dan air mancur bundar di tengah. Rumah itu sendiri berlantai 2, cat putih bersih, dinding kaca besar, menghadap taman. Atapnya berbentuk modern, seperti rumah-rumah majalah desain luar negeri. Andi turun dari mobil dengan langkah ragu. Lucia memeluk lengannya, membawanya masuk. Sepasang anjing kecil jenis pudel berlari menyambut dari dalam, tapi berhenti ketika Lucia memberi isyarat. Mereka melangkah masuk, dan Andi melihat ruang tamu besar dengan sofa abu-abu, lukisan-lukisan modern di dinding, dan aroma vanila yang lembut. "Ini rumahmu?" tanya Andi seperti orang bingung. Lucia mengangguk sambil menaruh tasnya. "Iya, semua ini aku beli setelah cerai. Aku memang hidup sendiri, jadi kadang terasa sepi." Andi tidak menjawab. Ia berjalan pelan, menyentuh permukaan meja kaca, lalu berdiri di depan lukisan besar yang menggambarkan wanita berambut pirang sedang menari tango. "Ini kamu?" Lucia tersenyum. "Dulu aku penari profesional sebelum menikah. Setelah itu aku berhenti, fokus ke bisnis." Andi duduk di sofa. Ia mencoba tetap tenang, walau dalam hati campur aduk. Gembira, gugup, tapi juga sedikit tidak percaya. Ia, pria biasa dari Indonesia, kini duduk di ruang tamu rumah megah di Argentina, bersama janda kaya yang sangat cantik. Lucia membuatkan teh hangat. Duduk di sampingnya, ia menatap Andi lama. Wajah Lucia tanpa riasan tebal, tapi terlihat segar dan elegan. Tank top putih yang ia kenakan memperlihatkan lekuk bahunya, tapi Andi berusaha sopan dan menatap matanya saja. "Andi," kata Lucia tiba-tiba, "kamu sungguh-sungguh nggak takut datang jauh-jauh ke sini?"
Tanpa kenal siapa-siapa, Andi mengangkat bahu. Awalnya ragu, tapi entah kenapa, aku percaya kamu. Dan ini memang mimpi lama. Bisa datang ke Argentina. Lucia mengangguk pelan. Aku juga ragu awalnya. Banyak yang pura-pura manis di video call. Tapi kamu beda. Kamu jujur. Aneh ya, bisa terasa dari jauh. Mereka berbincang lagi. Topik berpindah ke masa kecil Lucia, soal ayahnya yang meninggal saat ia remaja, dan ibunya yang kini tinggal di Spanyol. Lucia bercerita bahwa ia memang mandiri sejak lama, dan sudah bekerja di dunia fashion digital hampir 10 tahun. Bisnisnya menjual pakaian wanita via online. Pelanggannya tersebar ke Amerika Latin dan Eropa. Brandnya cukup terkenal di kalangan wanita usia muda. Andi mengangguk-ngangguk, meski sebagian istilah bisnis masih terdengar asing di telinganya. Setelah makan, malam sederhana, roti lapis dan salad sayur, Lucia mengantar Andi ke kamar tamu. Kamar itu luas. Ada jendela besar menghadap taman belakang. Ada meja kerja, lemari, dan tempat tidur empuk dengan selimut putih bersih. Di meja, Lucia menaruh satu set perlengkapan mandi dan sandal dalam kantong transparan. Sementara kamu tidur di sini. Kalau nanti kita makin cocok, ya, kita atur lagi, kata Lucia setengah bercanda. Andi nyengir. Aku nurut aja, Bu Bos. Lucia tertawa, memukul pelan bahu Andi, lalu pamit menuju kamarnya sendiri. Malam itu Andi tidak langsung tidur. Ia membuka ponsel, menulis pesan ke ibunya di Indonesia. Bu, rumahnya kayak di TV, tapi orangnya tetap hangat seperti waktu di video call. Doakan aku ya, semoga nggak salah langkah. Ia mematikan lampu, merebahkan diri, dan menarik selimut sampai dagu. Udara di luar dingin, tapi di dalam dadanya ada kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan. Andi bangun lebih pagi dari biasanya. Badannya segar, tapi otaknya masih sibuk mencerna semua yang terjadi kemarin. Ia masih merasa seperti sedang mimpi. Tapi bau roti panggang dari dapur menegaskan bahwa ini bukan mimpi. Ini nyata. Ia mencuci muka, memakai kaos putih polos dan celana panjang santai, lalu keluar kamar. Di dapur, Lucia sudah berdiri. Rambutnya digulung ke atas. Ia mengenakan apron dan tank top biru langit. Wajahnya tanpa make up, tapi tetap terlihat segar. Good morning, Andi, sapa Lucia sambil tersenyum. Morning, jawab Andi agak canggung. Sudah siap sarapan ala Argentina? Tanya Lucia. Andi hanya mengangguk. Ia duduk di meja makan, melihat Lucia meletakkan roti panggang, selai buatan rumah, telur orak-arik, dan segelas jus jeruk. Mereka makan sambil ngobrol ringan. Lucia bertanya soal keluarga Andi, pekerjaan impian, dan kenapa Andi belajar bahasa Spanyol. Andi menjawab dengan semangat. Ia bercerita bahwa sejak kecil suka menonton pertandingan Barcelona dan Messi, lalu tertarik belajar bahasa Spanyol hanya karena ingin paham wawancara Messi. Lucia tertawa. Jadi kamu kesini, ke rumah seorang janda kaya Argentina, berawal dari ngefans Messi? Andi mengangguk sambil nyengir. Lucu ya kalau dipikir-pikir. Setelah sarapan, Lucia mengajak Andi jalan-jalan ke halaman belakang. Ada taman kecil dengan pohon zaitun, bangku kayu, dan kolam ikan. Mereka duduk di bangku taman itu. Angin sejuk berhembus pelan, langit biru terang tanpa awan. Lucia menarik napas panjang. Andi, boleh aku tanya sesuatu yang agak serius? Andi menoleh, wajahnya berubah tegang. Tentu, tanya saja. Lucia menatap matanya dalam-dalam. Kamu sungguh-sungguh suka padaku? Maksudku, bukan cuma karena aku cantik, kaya, dan dari luar negeri? Andi terdiam. Pertanyaan itu tidak ia duga. Tapi ia tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Lucia, aku suka kamu karena kamu berbeda. Kamu sopan, hangat, dan jujur. Sejak pertama kali kita ngobrol, aku merasa nyaman. Dan, ya, aku tahu kamu cantik dan kaya. Tapi itu bukan alasan utama aku kesini. Aku kesini karena aku ingin mengenal kamu lebih jauh. Sebagai manusia, Lucia tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk,
lalu tersenyum kecil. Selama ini banyak pria mendekatiku, tapi semuanya hanya tertarik pada hartaku. Bahkan mantan suamiku, setelah 5 tahun menikah, ternyata berselingkuh dan menguras uang di belakangku. Andi terkejut. Aku minta maaf dengar itu. Lucia mengangguk. Itulah kenapa aku sangat hati-hati sekarang. Aku takut jatuh cinta lagi. Tapi kamu membuatku ingin mencoba. Lucia menggenggam tangan Andi. Hangat dan lembut. Andi, kalau aku bilang, aku mulai suka kamu, bagaimana? Andi tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Lucia, memastikan ia tidak sedang bercanda. Aku juga suka kamu, Lucia. Lucia tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, ia merasa dihargai bukan karena uangnya. Hari itu mereka habiskan bersama. Lucia mengajak Andi ke pusat kota Buenos Aires. Mereka berjalan di jalanan berbatu di kawasan San Telmo, makan empanada di kafe kecil, dan masuk ke toko buku tua yang penuh koleksi langka. Lucia menunjukkan tempat-tempat kenangannya waktu kecil. Ia bahkan memperkenalkan Andi secara singkat kepada sahabatnya, Mariana, yang membuka butik tak jauh dari sana. Lucia, dia yang kamu ceritakan? Tanya Mariana setengah berbisik dalam bahasa Spanyol. Lucia hanya tersenyum dan mengangguk. Sore harinya, mereka duduk berdua di balkon lantai 2 rumah Lucia. Matahari mulai turun. Lampu-lampu taman menyala. Angin sore berhembus pelan. Lucia tiba-tiba berkata, "Aku ingin kamu tinggal lebih lama, Andi." Andi menatapnya. "Aku juga ingin, tapi aku nggak tahu sampai kapan visa turisku berlaku." Lucia tersenyum. "Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Aku bisa bantu semua urusan legalmu di sini. Aku bahkan berpikir satu hal." Andi menunggu. Lucia menatap matanya serius. "Kalau aku melamar kamu, kamu mau menikah denganku?" Andi diam. Ia tahu hatinya sudah jatuh sejak jauh-jauh hari. Tapi ia tidak pernah menyangka semuanya akan berjalan secepat ini. "Aku siap," jawabnya akhirnya. "Kalau kamu juga serius." Lucia berdiri, memeluk Andi. Lama. Malam itu, tak ada lilin romantis atau musik melankolis. Tapi semuanya terasa tepat. Sederhana, tapi menggetarkan. Lucia kembali ke kamarnya, dan Andi masuk ke kamar tamu. Ia membuka catatan kecilnya, menulis. "Hari ini, seorang wanita cantik dan mandiri bilang dia mencintaiku. Bukan di khayalan, tapi di dunia nyata." 2 bulan setelah percakapan serius di balkon itu, Andi berdiri dengan gugup di depan cermin, besar di sebuah ruangan mewah di Palermo, Buenos Aires. Ia mengenakan jas hitam yang disiapkan khusus oleh Lucia. Di luar, para tamu undangan sudah mulai berdatangan. Tidak ramai, hanya sekitar 30 orang. Keluarga dekat Lucia, teman-teman lamanya, dan beberapa kolega bisnis. Lucia ingin pernikahan yang sederhana, tanpa pesta besar-besaran. Yang penting sah secara hukum dan agama, katanya. Ia bahkan sudah belajar mengucapkan 2 kalimat syahadat sejak beberapa minggu lalu, dibimbing oleh seorang imam dari komunitas muslim kecil di kota itu. Andi masih ingat malam Lucia pertama kali membuka topik soal agama. "Aku tahu kamu muslim," katanya, pelan. "Aku sudah banyak baca. Dan, kalau kita akan menikah, aku ingin ikut keyakinanmu. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku percaya." Hari itu, Lucia resmi menjadi mualaf. Ia mengenakan gaun putih tanpa ekor, sederhana tapi elegan. Rambutnya digelung rapi. Tidak ada mahkota, tidak ada glitter. Tapi tatapan matanya lebih dari cukup untuk membuat Andi terdiam ketika ia berjalan menuju pelaminan sederhana di taman belakang rumah. Mereka menikah dengan ijab kabul 2 bahasa. Imam memandu dalam bahasa Arab, Lucia mengucapkan dengan pelafalan yang nyaris sempurna. Para tamu bertepuk tangan pelan. Beberapa bahkan meneteskan air mata, termasuk Mariana, sahabat Lucia. Sore itu, tanpa resepsi mewah, Andi resmi menjadi suami dari seorang janda muda kaya asal Argentina yang dulu hanya dikenalnya lewat layar handphone. Beberapa hari setelah menikah, Lucia mulai membicarakan hal yang lebih serius. Bisnis. "Andi, aku ingin kamu bantu kelola perusahaanku,"
katanya suatu malam setelah makan malam. Andi sempat kaget. Ia belum punya pengalaman bisnis. Ia lulusan sastra, bukan ekonomi. Tapi Lucia yakin. Kamu cepat belajar. Dan aku lebih percaya kamu daripada manajer-manajer lama yang selalu melihat uang duluan sebelum etika kerja. Lucia menjelaskan secara singkat. Perusahaannya bergerak di bidang tekstil modern, memproduksi bahan kain ramah lingkungan untuk ekspor dan pasar lokal. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya naik pesat, terutama sejak banyak perusahaan mode beralih ke bahan daur ulang dan organik. Bisnisku sedang tren, kata Lucia. Tapi tren itu bisa cepat pudar kalau tidak ditangani serius. Lucia memperkenalkan Andi kepada timnya. Ia menjadi penasihat khusus untuk bagian pemasaran digital dan komunikasi global. Karena kemampuan bahasa Inggris dan Spanyolnya, Andi langsung bisa menjembatani banyak proyek luar negeri. Dalam waktu sebulan, ia bahkan berhasil menegosiasikan kontrak kecil dengan distributor dari Jepang. Karyawan kantor awalnya memandang aneh. Ada pria muda Asia yang mendadak muncul, duduk di ruangan direktur. Tapi lama-lama, mereka melihat hasil kerja Andi. Ia tidak sok tahu, ia banyak bertanya. Dan ia tahu kapan harus diam. Lucia hanya tersenyum setiap kali melihat Andi bekerja di depan laptop dengan serius. Kamu lebih cocok jadi CEO daripada mahasiswa sastra, ejeknya suatu malam. Tapi kehidupan baru ini tidak selalu mudah. Andi harus menyesuaikan diri dengan ritme kerja Argentina yang sangat berbeda dari Indonesia. Jam makan siang panjang. Pertemuan, bisnis kadang dilakukan sambil minum anggur. Dan bahasa Spanyol yang digunakan karyawan kadang berbeda dialek dari yang ia pelajari dari buku. Selain itu, beberapa mitra lama Lucia mulai curiga. Mereka diam-diam mempertanyakan keputusan Lucia menyerahkan banyak hal ke tangan suaminya yang baru lulus kuliah. Salah satu mantan direktur bahkan sempat mengajukan pengunduran diri karena merasa tidak dihargai. Lucia tetap tenang. Kalau ada yang tidak setuju, mereka bebas pergi, katanya pada Andi. Yang penting aku tahu siapa yang bisa aku percaya. Malam-malam mereka tetap sederhana. Kadang hanya duduk di balkon, minum teh hangat, ngobrol soal rencana masa depan. Lucia bertanya, kamu pernah bayangin punya anak? Andi tertawa. Jujur belum. Lucia mengangguk pelan. Aku juga. Tapi sekarang, mungkin waktunya tepat. Andi tidak langsung menjawab. Ia tahu maksud Lucia serius. Tapi ia juga tahu, semua ini datang begitu cepat. Ia masih belajar jadi suami, dan kini ditawari peran sebagai ayah. Tapi seperti biasa, Andi bukan orang yang lari dari tanggung jawab. Kalau kita dikasih anak, katanya akhirnya, aku akan jaga baik-baik, sama seperti aku menjaga kamu. Lucia tersenyum. Di dunia yang penuh kejutan, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Tapi Andi dan Lucia sedang menuliskan kisah baru, bab demi bab, tanpa naskah, tanpa skenario buatan. 6 bulan setelah pernikahan, Andi perlahan mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Setiap pagi ia bangun lebih awal dari Lucia, menyeduh kopi sendiri, lalu membaca laporan bisnis yang dikirim lewat email semalam. Ia masih merasa seperti mimpi. Dulu, hanya mahasiswa biasa, kini duduk di rapat penting, membuat keputusan untuk perusahaan yang nilainya miliaran peso. Lucia makin jarang ikut campur di urusan operasional. Ia lebih banyak mengurus hal pribadi, termasuk kehamilannya. Dokter bilang, anak kita laki-laki, ucap Lucia suatu sore saat mereka duduk di ruang keluarga. Andi menoleh cepat. Serius? Lucia tersenyum lebar. Ia menunjukkan hasil USG. Sudah 14 minggu, semuanya normal. Andi memandangi foto hitam putih itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bentuk kecil di sana. Tangannya mungil, kakinya belum sempurna, tapi jelas. Itu anak mereka. Anaknya. Hasil dari semua lompatan gila dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Meskipun kerjaan semakin banyak, Andi jadi punya alasan lebih kuat untuk semangat. Ia bahkan mulai belajar menggambar rencana kamar bayi. Lucia tertawa tiap kali melihat desain Andi yang norak dan penuh warna.
Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul sesuatu yang tidak menyenangkan. Suatu pagi Andi menemukan email tak dikenal masuk ke laptop kantor. Isinya mencurigakan. Dokumen-dokumen, keuangan palsu. Transaksi yang tidak tercatat di laporan utama. Semua menunjukkan adanya penggelapan dana oleh seseorang di dalam perusahaan. Andi tidak langsung memberitahu Lucia. Ia ingin menyelidiki sendiri. Ia meminta bantuan satu staf TI untuk melacak sumber file itu. Ternyata file dikirim dari akun lama, milik Enrique, mantan direktur pemasaran yang keluar setelah Andi masuk. Masalahnya, Enrique masih punya banyak koneksi di dalam kantor, termasuk dengan Isabel, kepala keuangan yang selama ini tampak paling ramah pada Andi. Isabel? Tanya Lucia ketika Andi akhirnya bercerita. Kamu yakin? Dia dekat dengan Enrique. Dan tanda tangannya ada di dokumen itu, jawab Andi, pelan. Tapi aku belum punya bukti yang kuat. Lucia diam sejenak, lalu berdiri. Besok kita pertemukan mereka. Di ruang rapat. Aku ingin lihat reaksi langsung mereka. Hari berikutnya, ruang rapat utama terasa dingin. Enrique diundang secara resmi dengan alasan audit ulang laporan lama. Isabel pun hadir. Lucia duduk di tengah, Andi di sampingnya. Enrique, kau tahu kenapa kami undang? Kata Lucia langsung. Enrique santai. Audit tahunan, bukan? Andi menggelar dokumen hasil investigasinya di meja. Kami menemukan aliran dana yang tidak sesuai, termasuk pembelian mesin fiktif di tahun terakhir masa jabatanmu. Mata Enrique menajam. Isabel mulai gelisah. Lucia menambahkan, kami juga menemukan kamu masih berhubungan dengan Isabel setelah keluar. Isabel mencoba menyangkal, tapi Andi memutar rekaman suara dari panggilan telepon rahasia yang diam-diam disadap staf TI. Jelas terdengar. Enrique dan Isabel berbicara tentang mengambil kembali apa yang dulu milik kita. Situasi memanas. Lucia tetap tenang. Ia menandatangani surat pemberhentian Isabel di tempat, lalu menyerahkan kepada tim hukum untuk melanjutkan proses terhadap Enrique. Selesai. Setelah kejadian itu, Andi duduk lama di balkon malam itu. Tangannya masih gemetar. Lucia datang membawa segelas susu hangat. Kamu luar biasa hari ini, katanya. Andi hanya mengangguk. Aku cuma gak mau anak kita tumbuh di atas perusahaan yang busuk. Lucia tersenyum kecil, lalu menyandarkan kepala di bahu. Andi, aku senang kamu yang jadi ayah dari anakku. Malam itu sunyi. Tapi di dalam rumah megah itu, ada dua manusia yang perlahan membangun masa depan mereka dari serpihan masa lalu dan kejujuran yang tidak mudah ditemukan di kota besar. Beberapa minggu kemudian, Lucia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Mereka menamainya Ilham Javier Fernandez, menggabungkan nama khas Indonesia dan Argentina. Rumah itu berubah. Tangis bayi menggantikan sunyi malam. Popok, botol susu, dan tawa kecil mengisi hari-hari mereka. Lucia mengurangi pekerjaan, fokus, jadi ibu. Andi, ia mulai dilirik oleh investor luar negeri karena gaya kepemimpinannya yang unik dan bersih. Ia menolak beberapa tawaran besar karena tidak ingin meninggalkan perusahaan Lucia. Cukup di sini, katanya. Aku sudah punya segalanya. Dan, benar, kini rumah itu bukan lagi rumah seorang janda kaya, tapi rumah keluarga yang lengkap dengan cinta, kerja keras, dan satu bayi mungil yang baru belajar tertawa. 5 tahun berlalu, Ilham Javier sekarang sudah duduk di bangku Taman Kanak-Kanak Internasional di pusat kota Buenos Aires. Ia anak yang cerdas, suka bertanya, dan punya aksen campuran Indonesia dan Spanyol yang unik. Adiknya, Sofia Nur, baru berumur 2 tahun. Rambutnya keriting halus seperti Lucia, tapi sorot matanya mirip Andi. Tenang, penuh rasa ingin tahu. Andi tidak lagi sekadar menantu pemilik perusahaan. Namanya sudah dikenal di lingkungan bisnis Argentina sebagai CEO muda yang berani. Ia mengembangkan perusahaan Lucia ke arah digital dan berkelanjutan. Bahkan sempat menjadi pembicara dalam Forum Ekonomi Amerika Latin. Meski begitu, ia tidak pernah melupakan asal-usulnya.
Ia tetap menelepon orang tuanya di Indonesia seminggu sekali, mengirimi mereka paket bulanan, dan sesekali mengajar online untuk mahasiswa Indonesia yang ingin belajar bisnis global. Suatu hari, di sebuah pagi yang tenang, Lucia mengajak Andi duduk di ruang makan. Ia membawa 2 cangkir teh, bukan kopi seperti biasanya. "Kita harus bicara soal rencana ke depan," katanya. Andi mengangkat alis. "Kamu ingin pindah negara?" Lucia tertawa kecil. "Bukan. Aku ingin kita lebih tenang. Anak-anak sudah cukup. Bisnis sudah berjalan sendiri. Mungkin sudah waktunya kamu berhenti kerja terlalu keras." Andi menghela napas. Ia tahu maksud Lucia. Mereka berdua sudah cukup. Rumah besar ini sudah terlalu sepi jika hanya diisi rutinitas kantor dan rapat. Anak-anak tumbuh cepat, dan mereka tidak mau melewatkan masa-masa penting itu. Akhirnya, setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan membuat satu langkah besar, membangun yayasan pendidikan di Argentina yang membuka beasiswa untuk pelajar. Indonesia dan Argentina yang kurang mampu. Yayasan itu dinamai Fundación Ilham and Sofia sebagai simbol harapan dan keberanian melampaui batas negara. Andi mengundang 2 sahabat lamanya dari Indonesia untuk bergabung sebagai pengurus. Mereka juga merekrut guru-guru lokal dan relawan. Beberapa bulan pertama cukup sulit. Banyak birokrasi yang harus dihadapi. Tetapi nama besar Lucia membantu melancarkan jalan. Tahun pertama, yayasan itu berhasil mengirimkan 12 pelajar ke universitas di Eropa dan Asia. Salah satunya seorang gadis asal Yogyakarta yang bercita-cita menjadi arsitek. Lucia meneteskan air mata saat gadis itu memberikan pidato perpisahan. "Saya tidak tahu siapa kalian, tapi kalian menyelamatkan hidup saya. Kalian bukan sekadar dermawan, kalian adalah alasan saya punya masa depan." Andi memeluk Lucia. Di matanya, inilah makna kemenangan sebenarnya. Bukan sekadar harta, bukan gelar, tapi memberi arti. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-6, Andi membawa Lucia kembali ke tempat mereka pertama kali bertemu secara fisik, di Bandara Ezeiza. Bukan untuk nostalgia, tapi untuk menyambut 2 pelajar baru dari Indonesia yang akan mereka jemput sendiri. Lucia menunggu di pintu kedatangan, mengenakan blus putih sederhana. Andi berdiri di sampingnya dengan kemeja lengan panjang digulung. Di belakang mereka, Ilham menggenggam tangan Sofia. Ketika 2 pelajar muda itu keluar dari pintu imigrasi, wajah mereka campur aduk antara gugup dan kagum. Lucia tersenyum lebar dan mengulurkan tangan. "Selamat datang di Argentina. Rumah kedua, kalian." Sore itu, mereka makan malam bersama di teras rumah besar itu. Tak ada musik mewah, tak ada tamu penting. Hanya keluarga kecil yang tumbuh dari rasa percaya. Dan 2 tamu baru yang masih heran bisa sampai sejauh ini. Andi memandang langit. Tak ada bintang, tapi ia tahu, hatinya sudah cukup terang. Semua yang dulu ia anggap mimpi, kini nyata. Dan ia bersyukur karena satu keputusan sederhana, mengangkat kamera, menyapa orang asing, dan memulai obrolan yang mengubah segalanya. Lucia menatap Andi dan berbisik pelan, "Terima kasih sudah datang waktu itu." Andi menoleh, menggenggam tangan istrinya. "Dan terima kasih karena tidak mematikan panggilan itu." Mereka tertawa kecil. Di ujung meja, Ilham dan Sofia saling berebut sendok. Suara riuh tawa anak-anak mengisi udara malam yang hangat. Maka lengkaplah kisah ini. Dari satu layar kecil di gawai sederhana, hingga rumah besar penuh cinta di ujung dunia. 4 tahun setelah yayasan pendidikan berjalan, kehidupan Andi dan Lucia nyaris seperti cerita fiksi yang terus menanjak ke arah yang lebih baik. Tapi hidup tidak pernah benar-benar datar. Selalu ada tikungan yang menunggu. Dan tikungan itu datang lewat telepon dari Indonesia. Ibunya Andi jatuh sakit. Bukan sekadar batuk pilek atau masuk angin seperti biasanya. Kali ini dokter di kampung menyebutnya komplikasi jantung dan paru-paru. Ayahnya terdengar lebih tua dari suara yang Andi ingat terakhir kali menelepon. Andi langsung duduk malam itu juga, memberitahu Lucia, lalu memesan tiket pulang untuk 2 minggu ke depan. Lucia tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan memeluknya,
Aku dan anak-anak akan baik-baik saja di sini. Kamu temui orang tuamu, jangan pikirkan yang lain. Di pesawat menuju Jakarta, Andi merasa seperti kembali jadi dirinya yang dulu. Mahasiswa yang sempat merasa kecil dan asing di negeri orang. Tapi sekarang, ia datang sebagai seseorang yang punya nama, keluarga, dan tujuan. Dan yang paling penting, ia tidak datang untuk membuktikan apa-apa. Hanya ingin menemani ibunya di sisa waktu. Sesampainya di rumah, bau kampung langsung menyentuh hatinya. Bukan bau polusi atau aspal, tapi bau tanah basah dan aroma dapur sederhana. Rumah orang tuanya tak banyak berubah. Masih berlantai semen, temboknya sudah kusam, tapi tetap hangat. Ibunya terbaring di ranjang, tubuhnya kurus, tapi matanya menyala saat melihat Andi. "Anakku, kamu datang juga." Suara itu pelan, tapi jelas. Andi menggenggam tangan ibunya. Rasanya seperti kembali ke titik nol. Semua pencapaian, semua kekayaan, semua jabatan, tidak ada artinya di hadapan tangan yang dulu, mengganti popoknya. Hari-hari berikutnya dihabiskan Andi di kampung. Ia menyuapi ibunya, memandikannya, membersihkan halaman rumah, bahkan membantu tetangga memperbaiki saluran air. Anak-anak kecil memanggilnya Om dari luar negeri. Tapi Andi hanya tersenyum dan bilang, "Aku cuma anak sini, kebetulan merantau, jauh." Lucia menelepon tiap malam, menanyakan kabar ibu mertua dan mengirimkan foto anak-anak. Ilham sempat merekam video sambil bilang, "Abah, cepat pulang ya, aku mau tunjukkan nilai gambarku." 2 minggu berlalu, kondisi ibunya stabil, tapi tak ada jaminan bisa bertahan lama. Sebelum kembali ke Argentina, Andi duduk di samping ibunya. "Kalau ibu sudah nggak kuat lagi nanti, nggak usah tahan. Doakan saja aku jadi suami dan ayah yang baik. Insya Allah, aku pulang tiap tahun." Ibunya menangis pelan. "Ibu bahagia, Andi. Kamu jadi orang baik. Jangan lupa sholat, jangan sombong, dan jangan berhenti bantu orang." Andi mengangguk. Di bandara, Andi sempat diam lama sebelum naik pesawat. Bukan karena ragu, tapi karena tahu suatu hari ia akan kembali lagi ke tempat ini. Mungkin bukan untuk mengucap selamat tinggal, tapi untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumah masa kecil. Mungkin sekolah gratis, atau klinik. Sederhana. Setiba di Argentina, Lucia dan anak-anak menyambutnya di gerbang. Tidak dengan pelukan dramatis atau air mata. Hanya pelukan hangat dan senyum yang ia rindukan. Lucia bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Andi mengangguk. "Iya, tapi aku ingin kita rencanakan sesuatu." Lucia mendengarkan tanpa memotong. "Aku ingin setiap tahun kita pulang ke Indonesia. Bawa anak-anak. Biar mereka tahu, tempat kecil di ujung dunia itu pernah membesarkan ayah mereka. Dan kalau bisa, aku ingin kita buat cabang yayasan di sana." Lucia tersenyum. "Kalau itu bisa membuatmu bahagia, aku setuju." Hari-hari berikutnya mereka habiskan menyusun rencana baru. Membangun jembatan antara dua negara, antara dua kehidupan, antara dua sisi dunia yang dulu terasa begitu jauh. Dan di sanalah akhir cerita ini. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena mereka memilih untuk terus berjalan bersama. Dari layar kecil, ke meja makan, ke pelukan keluarga, dan akhirnya ke dunia yang lebih luas, tanpa melupakan asal, tanpa melepaskan akar. Andi tak pernah menyangka perjalanan mencari cewek Argentina akan berujung pada cinta sejati, 2 anak cerdas, dan langkah-langkah nyata membangun dunia yang lebih baik. Kadang, hal besar memang dimulai dari niat kecil dan koneksi internet yang stabil. Ilham kini berusia 8 tahun. Adiknya, Naila, baru genap 6 tahun bulan lalu. Mereka tumbuh bukan hanya dengan 2 bahasa, Spanyol dan Indonesia, tapi juga 2 kebiasaan hidup yang sangat berbeda. Di rumah, Lucia tetap memasak empanada dan milanesa, sementara Andi memastikan anak-anak juga tahu rasa soto ayam dan tempe goreng. Suatu sore, Ilham pulang dari sekolah dengan wajah murung. Ia menaruh tasnya dengan keras dan langsung masuk kamar. Lucia heran. Anak itu biasanya ceria. Naila mengikuti dari belakang sambil berbisik, "Abang dijek temannya."
Katanya dia bukan orang Argentina beneran. Lucia masuk pelan ke kamar Ilham. Anak itu duduk di pojok ranjang, menunduk. "Abang mau cerita?" tanya Lucia dengan tenang. Teman-teman bilang, "Aku bukan orang sini." Katanya wajahku beda. Katanya aku aneh. "Mereka nggak mau main sama aku," katanya pelan. Mereka bilang, "Aku bukan anak Argentina asli." Lucia memeluk anaknya. "Nak, kamu adalah anak Argentina. Tapi kamu juga anak Indonesia. Kamu bukan setengah-setengah. Kamu lengkap." Dan kadang, orang yang belum mengerti akan sulit menerima yang berbeda. Andi yang mendengar dari luar, ikut masuk. Ia duduk di sebelah anaknya. "Abang tahu nggak? Waktu Papa pertama kali kesini, semua orang lihat Papa seperti makhluk dari planet lain. Tapi Papa nggak marah. Papa tunjukkan bahwa meskipun berbeda, kita bisa tetap baik. Kita bisa bantu orang. Kita bisa jadi teman yang menyenangkan. Dan sekarang, banyak dari mereka justru yang belajar dari Papa." Ilham mendengarkan, meski belum sepenuhnya mengerti. Hari-hari berikutnya, Andi dan Lucia memutuskan untuk lebih terbuka soal latar belakang keluarga kepada anak-anak. Mereka buat waktu khusus di akhir pekan untuk menceritakan masa lalu. Tentang kampung kecil di Indonesia tempat Andi tumbuh. Tentang Buenos Aires, kota dengan sejarah panjang dan seni jalanannya. Mereka juga mulai ajak anak-anak menonton film, dokumenter tentang budaya Indonesia. Sekali waktu, Lucia memasak nasi kuning dan mengajarkan anak-anak bagaimana cara menyantapnya dengan tangan. Bulan berikutnya, saat ada acara Hari Budaya di sekolah, Ilham memutuskan tampil membawakan cerita rakyat Indonesia di depan kelasnya. Ia mengenakan pakaian adat Jawa, lengkap dengan belangkon kecil. Naila menari poco-poco sambil tersenyum malu-malu. Setelah pertunjukan, seorang guru menghampiri Lucia dan Andi. "Kami ingin mengundang Anda berdua datang ke sekolah bulan depan. Kami berencana membuat program tukar budaya kecil antar orang tua. Banyak siswa yang sekarang tertarik belajar tentang Indonesia. Keluarga Anda menginspirasi mereka." Lucia tersenyum bangga. Andi mengangguk pelan. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena tahu satu hal. Anak-anak mereka akan baik-baik saja. Tahun berikutnya, keluarga Andi pulang kampung ke Indonesia. Kali ini bukan hanya untuk menjenguk keluarga, tapi untuk menetap sementara di sana. Andi ingin anak-anak mencicipi sendiri seperti apa hidup di tempat ia dibesarkan. Ilham belajar naik sepeda di jalan tanah. Naila belajar memanggil kambing dan ayam. Mereka mandi di sungai, makan nangka langsung dari pohon, dan tidur pakai kipas angin, gantung yang bunyinya seperti helikopter rusak. Tapi mereka suka. Lucia, meskipun awalnya canggung, lama-lama ikut terbiasa. Ia bahkan ikut ke pasar tradisional dengan ibu Andi, menawar harga cabai, dan membungkus tahu pakai daun pisang. Kadang ia berpikir, hidup sederhana itu menyenangkan juga. Tidak ada desakan, tidak ada deadline, hanya suara ayam dan anak-anak yang berlarian. Di akhir musim liburan, Lucia duduk di serambi rumah bersama Andi. "Kita buat sekolah kecil di sini yuk, buat anak-anak desa yang nggak bisa ke kota. Bukan yang besar, cukup satu kelas, satu papan, tulis, satu guru," kata Lucia. Andi mengangguk. "Aku sudah punya namanya." "Apa?" "Rumah Ilmu Timur Barat." Lucia tersenyum. Dari pernikahan yang dimulai dari aplikasi video call, sampai dua benua yang kini dipersatukan oleh keluarga kecil ini, mereka tahu satu hal. Cinta bukan soal dari mana seseorang berasal, tapi kemana ia ingin membawa hidup bersama. Dan Andi tahu, kemanapun hidup membawanya nanti, rumahnya selalu ada di antara tawa Lucia, pelukan anak-anak, dan suara azan di kejauhan. Andi duduk di ruang kerja besar di lantai atas rumah Lucia. Ia menatap layar laptop dengan mata yang mulai lelah. Perusahaan yang diwariskan Lucia kini berkembang pesat, cabang-cabang bermunculan di Buenos Aires dan beberapa kota besar di Argentina. Namun di balik kesuksesan itu, ada sesuatu yang mengganjal. Beberapa hari lalu, Lucia mendapat telepon dari seseorang yang membuatnya gelisah. Wajahnya berubah tegang, meski saat itu ia berusaha menyembunyikannya dari Andi. Tapi rahasia itu tidak bisa lama-lama disimpan.
Kamu harus tahu, Andi, kata Lucia ketika mereka berdua duduk di ruang tamu setelah makan malam. Ada masa lalu yang aku sembunyikan darimu. Andi mengernyit. Apa maksudmu? Lucia menarik napas dalam. Sebelum aku menikah dengan suamiku yang pertama, aku pernah terlibat dalam bisnis yang rumit. Bukan bisnis gelap, tapi ada orang-orang berpengaruh yang ingin mengambil alih perusahaan keluarga. Aku harus melawan mereka. Mereka tidak suka aku menikah lagi, apalagi dengan orang asing. Andi diam sejenak. Jadi, itu sebabnya mereka menghubungi kamu? Ya, mereka ingin aku menyerahkan sahamku atau perusahaan ini akan hancur. Dan kalau aku menolak, aku dan orang-orang yang aku sayangi bisa dalam bahaya. Andi merasakan jantungnya berdegup cepat. Kita tidak bisa diam. Kita harus hadapi ini bersama. Lucia menatap Andi dengan penuh harap. Aku percaya kamu, Andi. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Malam itu, Andi mulai mencari tahu siapa orang-orang di balik ancaman itu. Ia membuka semua dokumen lama yang Lucia simpan, menyelidiki setiap transaksi dan perjanjian yang pernah terjadi. Ternyata, ada sebuah nama yang sering muncul. Rodrigo Varela, pengusaha besar yang dulu menjadi partner bisnis keluarga Lucia. Namun, hubungan mereka berakhir buruk karena Rodrigo dituduh melakukan korupsi dan manipulasi saham. Lucia menjelaskan, Rodrigo tidak terima kehilangan kendali dan selalu mencoba mengintimidasi siapa saja yang mencoba mempertahankan perusahaan. Dia punya pengaruh luas. Polisi, politikus, semua ada di genggamannya. Andi tahu ini bukan perkara mudah, tapi dia sudah berada di sisi Lucia. Ia berjanji akan melindungi keluarganya, bahkan jika harus bertaruh nyawa. Hari-hari berikutnya, Andi dan Lucia berusaha menguatkan diri. Mereka mulai memperketat keamanan rumah, memasang kamera pengawas, dan menambah pengawal. Di kantor, Andi memimpin rapat dengan tim legal dan keuangan untuk mengamankan dokumen penting. Di tengah tekanan itu, Andi tetap menyempatkan waktu bermain bersama Ilham dan Naila. Ia tahu, anak-anak harus tetap merasa aman dan bahagia. Suatu sore, saat Andi sedang mengantar Ilham ke sekolah, tiba-tiba mobil yang mengikuti mereka dari kejauhan menyalakan lampu tinggi dan membunyikan klakson panjang. Andi memicingkan mata, mengenali mobil itu. Salah satu kendaraan mewah yang biasa dipakai orang-orang berpengaruh di kota. Detak jantungnya meningkat. Ia segera mengajak Ilham masuk ke sekolah dan menghubungi Lucia. Kita harus lebih waspada. Mereka mulai mengawasi kita, kata Andi dengan nada serius. Lucia mengangguk. Kita harus cari cara untuk melawan, bukan hanya bertahan. Seminggu kemudian, Andi mendapat telepon dari seorang wanita yang mengaku sebagai jurnalis independen. Dia menawarkan bantuan untuk mengungkap kebenaran tentang Rodrigo dan jaringan bisnis gelapnya. Andi dan Lucia bertemu wanita itu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Dalam perbincangan singkat, mereka tahu bahwa bantuan ini bisa membuka peluang untuk membersihkan nama dan melindungi perusahaan. Namun, risiko juga sangat besar. Jika Rodrigo tahu mereka bersekutu dengan media, itu bisa memperparah situasi malam. Itu, Andi berdiri di balkon rumah, menatap gemerlap kota Buenos Aires. Ia teringat saat pertama kali datang ke Argentina. Semua terasa seperti mimpi. Sekarang, ia harus berjuang, bukan hanya untuk cinta dan keluarga, tapi juga untuk keadilan. Lucia datang mendekat, memegang tangannya erat. Kita akan melewati ini. Bersama, katanya. Andi mengangguk, menatap ke depan dengan keyakinan. Karena cinta yang tumbuh dari layar kecil itu, kini diuji oleh bayang-bayang masa lalu yang mengancam masa depan mereka. Dan Andi tahu, perjuangan baru saja dimulai. Pagi itu Buenos Aires tampak cerah, namun di dalam rumah megah Lucia dan Andi, suasana berbeda. Sebuah ketegangan halus masih menyelimuti udara, seperti awan gelap yang belum pecah. Andi duduk di meja makan, memegang secangkir kopi panas. Pikirannya sibuk merajut rencana. Telepon berdering. Nomor tak dikenal, Andi mengangkat dengan hati-hati. Ini, Laura, suara wanita di ujung sana, terdengar pelan tapi tegas. Aku punya sesuatu yang kamu harus tahu. Ada file penting yang disembunyikan Rodrigo di sebuah tempat rahasia.
Ini bisa jadi kunci untuk membongkar semua permainan kotor dia. Andi mengernyit lalu bertanya, "Di mana?" "Di sebuah gudang di pinggiran kota, dekat pelabuhan San Nicolas. Aku sudah dapat koordinatnya. Tapi kamu harus hati-hati." Rodrigo punya banyak mata dan telinga. Andi meletakkan telepon dengan cepat, kemudian memanggil Lucia. Mereka berdua duduk bersama, membahas langkah berikutnya. "Kita harus mengambil file itu," kata Andi dengan nada yakin. Lucia mengangguk, namun wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Kalau ketahuan, bisa bahaya besar untuk kita semua." Andi menarik napas panjang. "Tapi kalau tidak, kita tidak bisa selamat dari ancaman ini." Malam harinya, Andi dan Lucia menyusun rencana. Mereka menghubungi Laura, yang akan menjadi mata di lapangan. Laura adalah jurnalis independen yang punya jaringan luas dan keberanian lebih dari rata-rata. "Jangan lupa, ini bukan cuma tentang perusahaan," kata Andi serius. "Ini juga tentang masa depan keluarga kita." Lucia menatap Andi penuh percaya. Keesokan, harinya Laura melaporkan sudah berada dekat lokasi. Koordinat yang diberikan ternyata sebuah gudang tua yang tampak sepi, tapi Andi tahu, itu jebakan bisa datang kapan saja. Ia menghubungi pengawal pribadi Lucia untuk standby, dan meminta Laura mengirim pesan jika terjadi sesuatu. Laura masuk ke gudang dengan langkah hati-hati. Di dalam, ia menemukan tumpukan dokumen dan hard disk yang disembunyikan di bawah lantai kayu. Sambil merekam, ia mengirimkan foto-foto ke Andi dan Lucia. "Tapi aku mendengar suara langkah kaki. Sepertinya ada yang mendekat," bisik Laura lewat telepon. Andi segera menginstruksikan Laura keluar perlahan dan menjauh. Ketegangan meningkat saat Andi, Lucia, dan tim legal perusahaan mulai menelaah dokumen-dokumen itu. Ternyata, ada bukti kuat keterlibatan Rodrigo dalam korupsi, penggelapan, bahkan pengancaman terhadap pesaing bisnisnya. Namun, ada satu hal yang mengejutkan mereka. Sebuah surat wasiat yang ditulis oleh suami pertama Lucia, yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Surat itu menyebutkan bahwa jika sesuatu terjadi pada Lucia, perusahaan harus diwariskan pada seseorang yang dipercaya sang suami, seseorang yang Andi kenal baik. Andi membuka surat itu dengan tangan gemetar. Nama yang tertulis adalah Andi sendiri. Lucia memandangnya dengan mata berkaca-kaca. "Ini artinya, aku dan kamu sudah ditakdirkan untuk bersama, untuk melanjutkan semuanya." Di saat yang sama, tekanan dari Rodrigo semakin menjadi. Telepon ancaman datang bergantian, dan sebuah insiden pembobolan terjadi di gudang perusahaan. Andi mulai sadar, mereka tidak hanya berhadapan dengan musuh bisnis, tapi juga ancaman fisik nyata. Namun, semangat mereka tak surut. Dengan bukti kuat di tangan, mereka mulai mengatur strategi untuk membuka kasus ini ke publik. Laura bersiap mengeluarkan laporan investigasi besar-besaran. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat, tapi juga harapan yang tumbuh. Andi mulai lebih percaya diri dalam perannya sebagai kepala perusahaan, mengenakan kemeja biru rapi dan dasi hitam saat menghadiri rapat penting. Lucia, dengan tank top ketatnya yang khas, tetap menjadi pendukung utama, selalu ada di samping Andi, menguatkan setiap langkahnya. Dan di balik semua itu, ada dua anak mereka, Ilham dan Naila, yang tumbuh ceria dan pintar. Mereka adalah alasan terbesar bagi Andi dan Lucia untuk bertahan. Ketika pagi menyelinap ke jendela ruang kerja Andi, sinarnya belum mampu menembus kabut tebal yang menggelayuti pikirannya. Telepon genggamnya bergetar, menandakan pesan masuk dari Laura. "Laporan investigasi sudah siap. Tunggu waktu yang tepat untuk rilis." Andi menarik napas panjang. Ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, sekaligus yang paling berbahaya. Selama berminggu-minggu terakhir, tekanan dari Rodrigo tak pernah reda. Ancaman datang silih berganti, tapi Andi tahu, mundur bukan pilihan. Di ruang tamu, Lucia sedang mengawasi Ilham dan Naila bermain. Senyum hangatnya adalah kekuatan tak terlihat yang selalu memberi Andi ketenangan. Meski kesibukan membayangi, cinta mereka tetap menjadi jangkar utama. Malam itu, mereka mengadakan pertemuan rahasia bersama tim hukum dan Laura di sebuah kantor kecil yang dijadikan markas sementara. Di layar proyektor, bukti-bukti mulai terurai satu persatu.
dokumen penggelapan, rekaman pembicaraan rahasia, hingga surat wasiat suami Lucia yang menguatkan posisi Andi. "Ini bukan sekadar perang bisnis," kata Laura dengan suara tegas. "Kita sedang menghadapi jaringan yang kuat dan berbahaya." Andi mengangguk. "Kita harus siap dengan segala kemungkinan." Lucia, dengan mata berbinar menambahkan, "Aku akan bantu kamu sekuat tenaga. Tidak akan kubiarkan apapun terjadi pada keluargaku." Hari-hari berikutnya berlalu penuh persiapan. Andi mulai berlatih presentasi untuk konferensi pers, memilih kata-kata yang tepat agar pesan mereka bisa tersampaikan jelas tanpa menimbulkan kegaduhan berlebihan. Dia sering mengenakan kemeja biru dan dasi hitam, tampil rapi untuk menanamkan kesan profesional dan serius. Di sisi lain, Lucia sibuk mengatur keamanan rumah dan perusahaan. Dia juga tidak pernah lupa menjaga kesehatan mental Andi, selalu mengingatkan untuk istirahat meski jadwal padat. Anak-anak mereka, Ilham dan Naila, tumbuh menjadi pengingat manis tentang arti keluarga. Setiap tawa dan celoteh mereka adalah motivasi kuat bagi Andi dan Lucia untuk bertahan. Suatu sore, saat Andi sedang mempersiapkan dokumen terakhir, sebuah pesan masuk yang membuat darahnya berdebar. "Jika kamu ingin keselamatan keluargamu, hentikan semua ini sekarang juga. Jangan main-main dengan Rodrigo." Ancaman itu jelas berasal dari tangan Rodrigo. Andi membalas dengan tegas, "Kami tidak akan mundur. Kebenaran harus terungkap. Hari yang ditunggu tiba." Konferensi pers digelar di sebuah hotel ternama di Buenos Aires. Media dari berbagai penjuru hadir, kamera dan mikrofon menunggu untuk menangkap setiap kata. Andi berdiri di podium, mengenakan kemeja biru dan dasi hitam, dengan Lucia duduk di barisan depan, mengenakan tank top ketat khasnya yang memancarkan percaya diri. Dia membuka presentasi, dengan tenang, menyampaikan kronologi kasus dan menampilkan bukti-bukti yang tidak bisa dibantah. "Ini bukan hanya tentang saya atau Lucia," ujar Andi. "Ini tentang keadilan bagi semua orang yang selama ini tertipu dan dirugikan." Sorak-sorai dan tepuk tangan sesekali memenuhi ruangan, tapi di balik itu, Andi tahu ancaman belum berakhir. Setelah konferensi pers, saat Andi dan Lucia kembali ke rumah, sebuah kejadian mengejutkan menunggu. Pintu rumah terbuka paksa. Sebuah peringatan jelas bahwa Rodrigo masih mengawasi dan tidak akan berhenti. Andi dan Lucia bergegas menghubungi polisi dan meningkatkan pengamanan. Mereka tahu ini adalah pertarungan terakhir yang akan menentukan masa depan mereka. Malam harinya, di kamar tidur mereka, Andi menggenggam tangan Lucia erat. "Kita sudah sampai di titik ini," katanya pelan. "Apapun yang terjadi, aku ingin kamu tahu, aku berterima kasih telah mempercayai aku." Lucia tersenyum, meski matanya basah. "Kita akan melewati ini bersama. Kita keluarga." Hari itu terasa berbeda. Udara Buenos Aires sejuk menyapa pagi, tapi Andi dan Lucia tahu, ketenangan itu sementara. Di balik tirai jendela rumah megah, itu ancaman Rodrigo masih membayangi. Pagi-pagi sekali polisi datang dengan pengawalan ketat. Andi menatap mereka dengan harap, tapi juga waspada. Proses hukum akan segera berjalan, tapi dia tahu Rodrigo tidak akan menyerah begitu saja. Lucia datang mendekat, memegang tangan Andi erat. "Ini akhir dari perjuangan kita, Andi. Kita sudah melewati semuanya bersama." Andi mengangguk. "Aku bersyukur kamu ada di sisiku. Tanpamu, aku tak tahu harus bagaimana." Pengadilan berlangsung selama beberapa minggu. Bukti-bukti yang Andi dan tim kumpulkan menjadi kunci untuk membuka tirai kebohongan Rodrigo. Satu persatu saksi didatangkan, dan kebenaran semakin terang. Rodrigo, yang dulu terlihat tak terkalahkan, mulai goyah di hadapan hakim dan jaksa. Namun, dia masih mencoba menggunakan segala cara untuk membalikkan keadaan. Tapi kali ini, dukungan dari masyarakat dan media yang sudah mengetahui kasus ini membuat langkahnya semakin terdesak. Di luar ruang sidang, Andi dan Lucia selalu saling menguatkan. Di sela waktu istirahat, mereka mengajak Ilham dan Naila bermain di taman kecil dekat pengadilan. Senyum anak-anak mereka seperti pelita kecil yang menerangi hati. "Lihat ayah," kata Ilham sambil menunjuk ke burung yang hinggap di dahan pohon. "Burung itu bebas terbang, seperti kita nantinya."
Lucia tersenyum. Betul sekali, Nak. Kita semua berhak bebas dari ketakutan. Satu pagi, saat udara masih dingin, hakim akhirnya membacakan putusan. Ruang sidang penuh hening, hanya suara hakim yang terdengar jelas. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan Rodrigo dinyatakan bersalah atas segala tuduhan penipuan, penggelapan, dan ancaman yang telah dilakukan. Suara, teriakan dan tepuk tangan menggema dari keluarga korban yang hadir. Andi menarik napas lega. Beban yang selama ini menghimpit terasa mulai hilang. Lucia memeluk Andi erat, air matanya mengalir. Kita berhasil, Andi. Setelah kemenangan itu, hidup mereka mulai beranjak ke babak baru. Andi lebih fokus menjalankan perusahaan Lucia dengan penuh semangat. Ia berusaha memadukan gaya modern dan tradisional agar usaha terus berkembang. Setiap hari, ia mengenakan kemeja biru rapi dan dasi hitam saat rapat penting, menunjukkan perubahan dirinya yang lebih profesional dan percaya diri. Sedangkan Lucia tetap menjadi sosok wanita kuat yang mendukung dan mencintai tanpa syarat. Kehidupan keluarga mereka penuh dengan kehangatan. Ilham dan Naila tumbuh menjadi anak-anak ceria dan pintar. Malam-malam mereka habiskan dengan cerita-cerita sederhana, tertawa bersama di ruang keluarga. Lucia pun mulai aktif di komunitas sosial, membantu perempuan dan anak-anak yang mengalami kesulitan, berbagi pengalaman dan inspirasi. Suatu hari, saat berjalan di taman kota Buenos Aires, Andi melihat sekelompok anak muda bermain sepak bola. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia ingat dulu saat di Indonesia, duduk di depan layar komputer menonton Messi, bermimpi suatu hari bisa meraih sesuatu. Kini, di kota asing ini, mimpinya terwujud bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarga dan orang-orang yang percaya padanya. Di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam, Andi dan Lucia duduk di balkon rumah. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka. Andi memegang tangan Lucia erat. "Kau tahu," ucap Andi pelan, "perjalanan ini mengajarkanku satu hal penting. Bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tapi berani melangkah meski takut." Lucia tersenyum dan menatap mata Andi. "Dan cinta kita adalah kekuatan terbesar yang membuat semuanya mungkin." Mereka tahu, masa depan masih penuh tantangan, tapi dengan cinta, kepercayaan, dan kerja keras, mereka yakin bisa melewati semuanya. Tidak semua hari berjalan mulus. Ada saatnya Andi merindukan kampung halamannya di Indonesia, atau Lucia merasa berat meninggalkan keluarganya di Argentina. Namun, mereka selalu berhasil melewati semua itu dengan komunikasi dan cinta. Suatu ketika, saat Andi harus melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, ia membawa Lucia bersama. Mereka berkunjung ke kampung halaman Andi, memperkenalkan Lucia kepada keluarganya dan budaya yang menjadi bagian penting dalam hidupnya. Lucia terpesona melihat kehangatan dan keramah tamahan keluarga Andi. "Aku merasa diterima di sini, Andi. Ini membuat aku semakin mencintaimu dan keluargamu." Andi tersenyum lega. "Itulah rumah kita sekarang, dimanapun kita bersama." Kisah mereka juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka sering diundang untuk berbagi cerita tentang cinta lintas budaya, tentang bagaimana teknologi bisa menjadi jembatan untuk mempertemukan hati, dan tentang perjuangan untuk meraih mimpi. Andi dan Lucia tidak hanya membangun keluarga, tapi juga membangun jembatan persahabatan dan pengertian antara dua budaya yang berbeda. Mereka percaya cinta tidak mengenal batas. Di penghujung hari, saat bintang mulai muncul satu persatu di langit Buenos Aires, Andi dan Lucia duduk di balkon, memandang ke cakrawala. "Andi," kata Lucia, "aku percaya perjalanan kita masih panjang." Andi menggenggam tangannya erat. "Dan aku akan selalu ada di sampingmu, menapaki setiap langkah." Mereka tahu, hidup akan terus membawa tantangan baru, tapi bersama-sama mereka siap menghadapinya. Dari sebuah aplikasi dating yang mempertemukan dua jiwa, kini lahir sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan harapan yang tak pernah padam.